Nama aku Puspa, asalnya dari Bali, terus datang ke Sydney itu sebagai student, belajar tentang bisnis, leadership and management. Oke, Puspa, tolong share dikit dong. Gimana sih kamu sampai akhirnya join dalam komunitas gereja di Sydney di House of Sacrifice? Jadi waktu pertama kali datang ke Sydney itu kan aku tinggalnya di homestay. Orang-orang homestay itu banyak yang tawarin semuanya, dari bapaknya, ibunya, dan anak-anaknya itu udah tawarin untuk ngajak ke gereja yang di sana. Cuman aku ngerasa kayak, aduh enggak deh. Aku kan basicnya bukan dari keluarga Kristen, jadi aku kayak buat apa gitu, kenapa aku harus datang ke gereja? Kalau ketemu orang, aku mikirnya di sekolah juga banyak orang, kenapa harus ke gereja gitu kan. Habis itu pindah dari homestay itu ke Alexandria. Waktu pertama kali pindah ke Alexandria, otomatis beli barang-barang juga kan, harus, karena pindah rumah baru, banyak kebutuhan baru gitu. Waktu beli itu barang semua hilang satu backpack. Itu ada kesalahan aku juga sih, kecerobohan aku, karena aku taruh barangnya itu di troli. Habis itu semua barang-barang penting ada di tas itu, ada laptop, ada paspor, HP, SIM, habis itu HP, kartu ATM juga di situ. Dan ketika barang itu hilang, lenyaplah semua, tidak ada lagi. Cuman beruntungnya pada saat itu ada Kak Olivia yang di sana juga. Jadi Kak Olivia bisa bantu untuk kabarin mama di Indonesia kalau misalnya aku barang-barang hilang, HP-nya juga hilang. Terus setelah insiden barang hilang itu ditawarin lagi lah sama Kak Yohana, Puspa mau nggak datang ke gereja? Sebenarnya di awal-awal tuh masih berpikir kayak, kenapa aku harus datang ke gereja? Apa sih benefitnya aku datang ke gereja? Kenapa aku harus ke gereja? Kan aku basicnya bukan dari keluarga Kristen gitu. Habis itu setelah aku datang, ternyata orang-orang itu langsung terbuka, langsung kayak, halo, namanya siapa, kamu asalnya dari mana, kamu ngapain aja di sini gitu. Dan setelah saat itu ceritalah kalau misalnya aku kehilangan barang semuanya gitu. Dan ternyata orang-orang gereja langsung kayak, oh gitu ya, langsung ada yang nolongin, langsung ditanya, kamu tuh apa aja yang hilang, oh nanti ngurusnya begini, diarahin sama mereka. Dan beruntungnya lagi pada saat itu aku dapat pekerjaan pertama setelah ketemu komunitas di gereja. Apa yang membuat Puspa masih bertahan? Soalnya kalau dipikir-pikir kan cuma berapa bulan pertama ya, tapi apa yang membuat Puspa bertahan sampai hari ini masih join dalam komunitas gereja? Apa yang menarik sih yang membuat Puspa itu rasanya seneng banget gaul sama anak-anak di gereja? Waktu pertama kali datang ke gereja itu kan diajakin terus sama Kak Yohana. Setiap minggu tuh selalu kayak, ayo Puspa kita ke gereja, ayo Puspa kita ke gereja gitu. Di awal-awal tuh masih kayak, duh kenapa sih harus ke gereja, sebel gitu. Sampai aku kepikiran kayak, aku mau pindah aja gitu. Aku mau pindah, aku gak mau ditawarin terus gitu. Aku capek, aku lelah. Dan akhirnya aku pindah. Nah, atau seharusnya kalau aku udah pindah itu kan bisa dong, aku nggak usah datang ke gereja lagi. Aku bisa memilih kalau misalnya nggak usah lah, ngapain datang ke gereja gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa tetap aja. Jadi aku kan kerja juga dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu itu sebenarnya kerja paginya. Habis itu pulang kerja tuh rasanya kayak pengen datang aja. Akhirnya datang deh, dan sering datang sampai sekarang, sampai corona ini datang dan akhirnya gerejanya ditutup, tapi masih tetap ikut komunitas. Nah tadi kan Puspa sempat ngomong ngerasain something. Nah itu something tuh apa? Kayak something yang ngerasa damai atau something yang tell us a little bit more supaya kita understand. Oke, jadi sebenarnya itu tetap datang karena kepikiran kayak di gereja gitu kan semuanya open. Nah, jadi berasa kayak ada keluarga baru lagi di sini, nggak cuman sendiri, nggak cuman teman-teman di college doang.
dengan datang ke gereja tuh berasa kayak ada ibu dan bapak baru, ada kakak-kakak baru, habis itu ada adik, seru deh pokoknya. Jadi rasanya kalau misalnya nggak datang ke gereja itu ada yang hilang aja gitu. Alright, Puspa, jadi kamu udah share banyak hari ini. Nah, sekarang pertanyaan terakhir adalah gimana nih kalau kamu mau melihat ada anak-anak yang seperti kamu nih, maksudnya mereka asing dengan komunitas gereja. Aku tahu kok perasaan kalian ketika ditawarin pertama kali datang ke gereja. Pasti apalagi kalian basicnya itu bukan dari keluarga Kristen. Aku tahu kok gimana sebel-sebelnya kalian ditawarin setiap minggu, ayo datang ke gereja, ayo datang ke gereja gitu. Aku tahu kok gimana kalian bosen-bosennya juga ditawarin gitu. Tapi nggak apa-apa, coba aja datang. Soalnya apa yang kalian pikirin itu nggak sama seperti apa yang terjadi ketika kalian datang ke gereja. Mungkin kalian berpikir orang-orang di gereja itu memperhatikan, ketika kalian datang itu memperhatikan kalian itu kayak artis gitu. Semuanya langsung kayak, wah dia pendatang baru, wah dia apa ya, wah dia dari mana ya, wah dia apa ya agamanya, yang kayak gitu-gitu. Cuman enggak, mereka nggak bakalan berpikir kayak gitu. Mereka pasti kayak, yang pertama kali mereka tanyain pasti, yang pertama kali mereka bilang pasti kayak, hai, kamu namanya siapa? Kamu apa di sini kegiatannya gitu? Kamu ngapain di sini? Habis itu dari situ mulai mengalir kan obrolan-obrolan. Habis itu nanti pasti akan ketemu orang-orang di gereja yang buat kalian nyaman gitu. Di sini Puspa udah mulai percaya. Terus terakhir Puspa mau ucapin terima kasih atas semuanya. Terus segitu aja kesaksiannya, Tuhan memberkati.